Brigjen Hendra Kurniawan tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa dalam perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Kuasa hukum Hendra Kurniawan, Henry Yosodiningrat mengatakan, tidak diajukannya eksepsi itu didasari karena pihaknya menilai kalau dakwaan yang dijatuhkan jaksa sudah lengkap dan sesuai syarat formil. Kami secara jujur, dan harus jujur mengakui bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat-syarat formil dan material dari satu surat dakwaan, kata Henry saat ditemui awak media di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 19 Oktober tahun 2022. Tak hanya itu, tidak diajukannya eksepsi juga karena pihaknya ingin mengedepankan sifat peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Dirinya juga menyatakan kalau apa yang dilakukan oleh Hendra Kurniawan dalam perkara ini bukanlah merupakan tindak pidana. Saya tadi menyampaikan satu hal, bahwa kalau kita lihat dari rangkaian perbuatan yang diuraikan oleh penuntut umum, sama sekali tidak ada satu perbuatan yang merupakan perbuatan pidana, kata dia. Sebab kata Henry, perbuatan Hendra Kurniawan itu didasari karena adanya perintah dari Ferdy Sambo yang kala itu masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Karenanya, apa yang dilakukan Hendra Kurniawan tidak ada kaitannya dengan pembunuhan berencana Brigadir J. Misalnya diundang oleh Sambo, kemudian datang, kemudian bersama dengan Sambo melaporkan ini. Jadi, perbuatan-perbuatan lain gak ada perbuatan terdakwa melainkan perbuatan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan terdakwa itu aja, ucap dia. Terlebih kata Henry, seluruh cerita atau skenario yang diungkapkan oleh Ferdy Sambo saat bertemu Hendra Kurniawan tidak diketahui secara detail apakah itu benar terjadi atau tidak. Saat itu kata Henry, Ferdy Sambo hanya menyebut telah terjadi pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati. Padahal saat pengungkapan kasus tersebut, peristiwa pelecehan seksual yang disampaikan oleh Ferdy Sambo tidak benar adanya. Dari dakwaan tadi kita bisa dengar kemudian setelah terjadi peristiwa itu, kemudian FS menghubungi terdakwa melalui telepon. Terdakwa masih berada di Pluit. Kemudian dia datang. Begitu dia datang, ada apa bang? Dia, Ferdy Sambo, bilang ada kejadian pelecehan terhadap Mbakmu Putri Chandrawati, kata dia. Nah dia, Hendra Kurniawan, enggak tahu apakah peristiwa yang apakah cerita yang disampaikan oleh Sambo ini fakta yang sebenarnya atau tidak, tukas Henry. Di telepon Ferdy Sambo saat lagi mancing. Diketahui Hendra Kurniawan menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan. Rabu tanggal 19 Oktober tahun 2022, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Hendra Kurniawan disebut sedang berada di kolam pancing saat ditelepon Sambo. Hal itu bermula saat Brigadir J sudah dinyatakan tewas usai ditembak di rumah dinas Ferdy Sambo di Komplek Polri, Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu. Akibat insiden itu, Ferdy Sambo timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Salah satu upaya yang dilakukannya yaitu dengan menghubungi Hendra Kurniawan sekira pukul 17.22 waktu Indonesia Barat, di mana Hendra Kurniawan sedang berada di kolam pancing Pantau Indah Kapuk, Jakarta Utara, kata jaksa dalam persidangan. Setelah itu, Ferdy Sambo langsung meminta kepada Hendra Kurniawan untuk segera datang ke rumah dinasnya dengan dalih ada suatu peristiwa yang ingin dibicarakan. Setibanya di rumah dinas Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan diberikan informasi kalau telah terjadi pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Chandrawati. Dari situ, Ferdy Sambo langsung melancarkan skenarionya kepada Hendra Kurniawan dengan menyatakan kalau telah terjadi insiden baku tembak antara Nofriansyah Yosua atau Brigadir J dengan Barada Richard Eliezer akibat adanya pelecehan seksual itu.
Inilah cerita yang direkayasa Ferdy Sambo lalu disampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan, tukas dia. Diketahui, dalam perkara ini ada 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai terdakwa melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir J dengan menghancurkan dan menghilangkan barang bukti termasuk CCTV. Mereka adalah Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo.